Melaksanakan peraturan tidak lebih mudah dibandingkan membuat peraturan. Menjalankan peraturan seringkali bertentangan bahkan oleh penyelenggara sistem negara itu sendiri. Menjalankan peraturan tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis, namun harus didampingi oleh kekuatan moral dan keberanian. Terlebih sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, tanggung jawab yang tidak kecil. Namun harus tetap ditegakkan, apapun rintangannya. Bukan karena rakyat saja yang berharap, tapi hati nurani yang meminta pertanggungjawabannya. Karena ini menyangkut etika publik. Yang pertama adalah bagaimana saya memberikan contoh untuk mereka disiplin. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita memberikan contoh, para PNS ini memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga bisa secara langsung mempengaruhi masyarakat. Jadi artinya kita harus selalu di dalam setiap perilaku PNS itu harus memberikan contoh dan menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita harus membuat sistem. Karena saya kan ada batas waktunya. Saya ada batas waktunya dan ini kan tidak bisa kemudian orang akan ngomong bahwa oh ya Bu Risma pergi ya sudah selesai begitu kan. Tidak bisa, karena itu harus dibuat sistem di mana dengan aturan-aturan yang ada sekarang itu memungkinkan untuk dilakukan. Selama ini masyarakat mengeluh soal birokrasi yang rumit, birokrasi yang itu, maka kemudian kita membuat sistem yang bisa mematahkan, memangkas birokrasi itu sehingga waktunya lebih efisien, lebih transparan dan sebagainya, yaitu menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan bahwa mau tidak mau seorang PNS itu bukan amtenar lagi. Sesuai dengan sumpah kita adalah pelayan masyarakat atau abdi masyarakat. Artinya kita harus melayani, bukan kita minta dilayani. Itu yang saya tanamkan kepada PNS. Kemudian juga bahwa PNS itu harus memahami aturan-aturan. Karena kalau kita tidak memahami aturan, maka kita akan terjebak kepada masalah-masalah hukum. Kemudian yang ketiga, mau atau tidak mau PNS itu harus mengerti tentang administrasi. Jadi ada standar-standar administrasi yang harus kita penuhi. Itu harus belajar, karena kalau kita tidak memahami itu, maka kita akan ada masalah kelak di kemudian hari gitu. Yang paling penting adalah bahwa kita nyadari bahwa yang kita lakukan ini untuk masyarakat, bukan kepentingan kita, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan golongan saya, tapi ini benar-benar untuk masyarakat. Nah, kalau itu sudah kita pahami bahwa ini untuk masyarakat, bukan kepentingan kita, dan kita tidak punya interest apapun di dalam pelaksanaan ini, maka itu akan mudah sekali menjelaskan ke DPR, karena ini bukan kepentingan kami. Ini adalah kepentingan masyarakat umum. Artinya itu harus didukung oleh data yang benar, kemudian didukung oleh keinginan masyarakat yang benar. Jadi bukan kami mengada-ada seperti itu, dan hasilnya harus bisa dirasakan secara benar oleh masyarakat. Saya memperkuat birokrasi, bahwa birokrasi harus kuat. Sepanjang kepala daerah itu sistem itu bisa dijaga, saya yakin birokrasi ini akan sustain. Itu saya buktikan saat saya seorang birokrat.
saya mulai dari bawah. Setiap saya menjadi kepala dinas, meskipun saya tinggal, mereka tetap berjalan, asal sistem itu tetap dijaga. Kita tidak punya niatan untuk yang sudah baik ini kemudian hanya karena kita ego, kemudian kita musnahkan, kita tetap jaga, maka itu saya yakin kita akan bisa sustain. Karena birokrasi, kalau birokrasi kuat, maka kuat dalam arti dalam langkah pelayanan kepada masyarakat. Kalau komitmen itu sudah kuat, maka itu apapun tidak akan ada yang bisa goyah. Jadi tidak bisa suatu kota atau suatu tanah, air itu tidak bisa dieksploitasi karena itu adalah sesuatu yang tidak diciptakan Tuhan kembali. Karena itu kita sebagai manusia, terutama kita sebagai pejabat, kita harus bisa memanage sesuatu produk yang sudah diciptakan Tuhan, itu kita rawat sehingga sampai dunia kiamat ini harus kita jaga terus. Nah, yang kita lakukan di Surabaya adalah bagaimana kita melakukan pembangunan ini bersahabat dengan alam, dan selalu khawatir gitu, beberapa kepala daerah khawatir kalau kita dengan alam bagaimana, kita ekonominya tidak bisa tumbuh. Itu kami buktikan di Surabaya bahwa ekonomi di Surabaya relatif tinggi, justru naik kami di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kemudian apakah kemudian inflasi juga? Kita bisa mencegah inflasi itu. Inflasi kita Surabaya ini setiap bulannya tuh kita lihat kita selalu di bawah kota-kota besar di Indonesia. Jadi artinya apa? Ini mematahkan bahwa seolah-olah kalau kita menyatu dengan alam atau kita mempreserve alam atau kita memaintain alam, kemudian ekonomi kita jatuh. Itu ternyata enggak gitu. Itu yang kita buktikan di Surabaya. Jadi kami sudah tidak banjir, kemudian kami lebih sehat udara kami, kemudian juga lingkungan kami menjadi lebih nyaman, tapi ekonomi kami tumbuh begitu. Sebetulnya yang kita lakukan di Doli itu bukan penutupan. Saya melakukan transformasi pekerjaan. Jadi transformasi pekerjaan yang semula dia bekerja di seks komersial, nah dia bekerja di sektor lain. Di sektor informal yang itu secara legal itu bisa dilakukan, dan dampak dari ekonomi dan sosial itu tidak terpengaruh. Jadi bahkan yang sudah kita tutup beberapa waktu lalu, sekarang mereka sudah kualan terima order pesanan dan itu legal begitu. Memang awal sulit, tidak ada sesuatu yang mudah. Saya pun jadi wali kota juga sulit gitu kan. Saya tidak ada sekolah untuk jadi wali kota gitu. Tapi artinya bukan tidak bisa gitu. Saya selalu sampaikan ke warga Surabaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua mungkin asal kita mau. Dan itu yang juga saya lakukan kepada PNS. Jadi kalau kita akan merencanakan sesuatu, itu kita harus menghitung dampaknya apa. Kemudian apakah ini merubah perilaku ini butuh waktu yang cepat atau butuh waktu yang lama? Itu tergantung kontennya. Kalau butuh waktu yang lama, maka itu tidak bisa kemudian serta-merta kita berubah. Kita harus menyiapkan landasan-landasannya, kemudian kita harus menyiapkan perilakunya, kemudian kita harus menyiapkan sarana prasarananya, kemudian kita melatihnya sehingga saat kita membutuhkan itu sudah siap begitu. Jadi sebetulnya
kita ini birokrat, kita bekerja di pemerintahan itu kita patut bersyukur tidak ada orang lain yang bisa banyak membantu orang lain seperti kita yang ada di birokrat. Kalau kita bisa menjaga betul, maka takdir Tuhan yang menetapkan kita menjadi seorang birokrat itu kita harus patut berbangga, karena tidak semua orang bisa diberikan Tuhan kelebihan itu. Mari kita melayani masyarakat dengan tulus, mari kita berikan yang terbaik untuk negara ini dan bangsa ini, karena 80% keberhasilan bangsa dan negara ini tergantung di tangan kita.